Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Pertiwi mau membacakan tentang sejarah singkat pers. Sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan, maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Ada beberapa penyebab mengapa terjadi ketimpangan atau ketertinggalan dunia penyiaran dibandingkan dengan dunia jurnalistik cetak, yaitu yang pertama, pers cetak lahir lebih dulu daripada pers penyiaran. Karena lembaga pers cetak memang lebih dahulu lahir daripada lembaga penyiaran. Yang kedua, sejak masa kemerdekaan, media penyiaran di Indonesia berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pemerintah. Sehingga pers penyiaran juga merupakan pers pemerintah. Pers penyiaran yang berorientasi kepada pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum dan politik dengan pemerintah. Sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bataviase Nowels tahun 1744. 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg, bila sejarah pers Indonesia dimulai sejak berdirinya koran pertama tahun 1744, maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement of the Drukwerken in Netherlands Indie tahun 1856. Isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia bisa dibedakan dalam beberapa materi sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif. Yang kedua, hukum media yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menutup dan membrandel sebuah media. Yang ketiga, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin dan sebaliknya, juga mewajibkan media untuk mendapatkan izin sebelum menerbitkan medianya. Yang keempat, hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Dilihat dari sifat peraturannya, sejarah hukum media dapat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode sensor preventif. Yang kedua, periode perizinan atau pemberedelan. Yang ketiga, periode kebebasan pers. Dan untuk media cetak dan media penyiaran, perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran yang terdapat dalam media cetak dalam menyampaikan pesan kepada massa atau kalayak,nya dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas. Sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi, baik berupa suara atau audio, maupun suara dan gambar, audio dan visual. Pesan berupa suara atau suara dan gambar tadi kemudian didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Frekuensi gelombang radio ini secara hukum dinyatakan milik publik, karena media penyiaran menggunakan fasilitas publik dalam distribusinya. Perbedaan media cetak dan media penyiaran juga terjadi dalam bidang pers. Istilah pers cetak dan pers penyiaran tidak dapat digunakan secara bergantian, sebab istilah pers atau cetak memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan pers penyiaran. Meskipun ada kesamaan dan perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran, namun keduanya memiliki prinsip dasar atau asas-asas yang sama. Sekian, terima kasih dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.